Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyadhi billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa ba'du. Ibarallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan terus bersyukur kepadanya, kita juga menyampaikan salawat dan salam kita untuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini pertemuan kita menyempurnakan tentang serial kajian akhir zaman kita. Sebelumnya telah kita bacakan hadis tentang 5 fase sejarah yang pasti dijalani oleh umat Islam di bumi ini sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul. Hadis yang cukup panjang dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Ahmad Syakir bahwa umat ini pertama-tama akan dipimpin langsung oleh nabi mereka, kata Rasul, yaitu beliau sendiri, dan fase itu pasti akan berakhir. Wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir fase yang pertama. Kemudian kata Rasulullah, setelah itu umat ini memasuki fase kekhalifahan. Mereka dipimpin oleh para khalifah yang cerdas, mulia, menggunakan sistem dan konsep kenabian. Fase itu pun pasti akan berakhir, kata Rasulullah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan fase itu berlangsung selama 30 tahun. Dan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah akhir dari fase yang kedua. Kemudian umat ini masuk pada fase yang ketiga.
mereka dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan atau mulkan adhan. Fase ini ternyata berlangsung cukup lama, lebih dari 1220-an tahun. Dan fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Sepakat para ahli sejarah tanggal 3 Maret 1924 fase ketiga telah tutup dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki oleh sang pengkhianat Mustafa Kemal Pasha. Umat masuk pada fase keempat, fase kegelapan. Fase di mana dipenuhi berbagai macam fitnah akhir zaman. Seluruh hadis-hadis fitan mayoritasnya berkumpul pada fase keempat. Fase keempat ini ciri khasnya adalah tidak adanya umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah pun. Inilah fase kita sekarang. Sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki sampai hari ini umat Islam belum lagi dipimpin oleh seorang khalifah pun. Menurut hadis ini, maka kalaupun ada pernyataan munculnya Khilafah Islamiyah di Irak, dalam konteks hadis ini bukan fase khilafah, tapi inilah fase mulkan jabariyan, fase kediktatoran. Pada fase ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat, yaitu dukhan yang menyelimuti bumi selama 40 hari, 40 malam. Ini tanda besar yang pertama. Yang kedua, Dajjal muncul. Yang ketiga, Nabi Isa turun dari langit membunuh Dajjal. Dan yang keempat, Ya'juj Ma'juj lepas. Allah yang habisi Ya'juj Ma'juj. Dengan habisnya Ya'juj Ma'juj, fase keempat selesai. Masuk pada fase kelima. Pada fase itu terjadi 3 tanda besar kiamat. Matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian binatang besar dari dalam perut bumi kota Mekah muncul. Dan dia akan muncul di 3 tempat yang berbeda di muka bumi di waktu yang berbeda. Setelah itu barulah seluruh umat Islam wafat serentak di muka bumi karena angin maut yang berhembus dari negeri Yaman. Sebagai tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10, umat Islam tidak akan pernah menyaksikan sama sekali karena hanya orang-orang kafir yang tersisa yang hidup di bumilah yang akan menjalaninya. Alhamdulillah. Tapi bicara tentang fase keempat adalah fase kita sekarang. Ini adalah pusat fitnah yang teramat sangat berat kaum muslimin. Pada fase ini kita akan menyaksikan berbagai macam kejadian-kejadian yang belum pernah ada di muka bumi. Semua jenis bencana pada kaum nabi-nabi dulu yang dikutuk, yang dilaknat karena kedurhakaan dan karena kemaksiatan mereka, jenis bencana-bencana itu akan terjadi serentak pada fase kita. Berbagai macam jenis musibah yang pernah Allah timpakan kepada kaum-kaum celaka dari umat nabi-nabi yang mereka durhakai, seluruhnya akan serentak terjadi karena seluruh perangai kaum yang berbeda-beda itu serentak terkumpulkan pada masa kita sekarang. Ibarat ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Fase keempat adalah fase fitnah. Pada fase ini bersatunya seluruh setan. Hancurkan Islam dan para pemeluknya sehancur-hancurnya. Ini Allah gambarkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-55. Benar-benar berat menjadi orang Islam pada fase keempat ini. Khususnya orang Islam yang mukmin, orang Islam yang ahli tauhid, orang Islam yang berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah pada fase keempat teramat sangat berat. Saking beratnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nilai pahala dari amalan Islam terberat di akhir zaman di sisi Allah disamakan kata Rasulullah dengan nilai pahalanya para sahabat yang mampu mengamalkan amalan yang sama di masa mereka dulu untuk orang yang hidup di zaman sekarang. 50 sahabat nilainya. 50 pahala sahabat. Saking beratnya karena setan yang dihadapi bukan hanya setan jin, tetapi juga setan-setan manusia bersatu. Apalagi ketika Dajjal keluar.
Seluruh jin dan syaitan yang durhaka kepada Allah akan berkhidmat melayani Dajjal dalam rangka menyesatkan anak cucu Nabi Adam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah, banyak yang murtad. Dan kata Rasulullah, paginya masih beriman, sorenya sudah murtad. Sorenya masih beriman, besok paginya murtad. Ini hanya terjadi di fase keempat, fase kita sekarang. Ibarat Allah, juga kita akan menyaksikan fitnah berikutnya pada fase keempat. Tekanan hidup yang luar biasa berat. Secara sosial, secara moral, secara ekonomi, secara politik. Dan kezaliman merajalela di seluruh permukaan bumi. Ini akan berdampak kepada putus asanya orang-orang Islam yang lemah iman untuk hidup. Karena mereka tidak melihat adanya keadilan. Yang kaya makin kaya. Yang berkuasa adalah orang-orang yang berkhianat. Keadilan susah didapatkan, kezaliman merata, semena-mena merebak dan mewabah di seluruh muka bumi ini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Di samping itu bencana-bencana alam makin masif terjadi. Makin banyak menyebar di muka bumi ini berbagai macam jenis petaka, bencana-bencana alam, musibah demi musibah. Dan itu bukan dalam skala kecil, tapi dalam skala besar. Air laut meluap ke daratan, gempa bumi terjadi di mana-mana, gunung-gunung aktif di mana-mana. Ditambah lagi dari langit berbagai macam jenis petaka, angin pun menjadi musuh, hujan pun menjadi lawan. La haula wala quwata illa billah. Kelaparan di mana-mana. Penyakit juga mewabah. Ibarat Allah yang kami muliakan, pada masa ini juga pada fase keempat, teknologi musnah di muka bumi ini. Karena hantaman dan serangan meteor yang menabrak bumi kita di akhir zaman. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad dan saya sudah terangkan. Tidak mungkin saya akan ulangi kembali. Silakan bagi yang belum pernah mendapatkan pembahasan asas tentang akhir zaman, rujuk kembali dalam ceramah-ceramah kami yang ada di YouTube. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin. Saat teknologi musnah, apa yang akan terjadi ibarat Allah? Penyakit-penyakit bermunculan, sementara seluruh rumah sakit tidak ada yang dapat diandalkan, bahkan banyak yang tutup. Sebab apa? Seluruh peralatan rumah sakit menggunakan teknologi tidak? Ya. Kemudian kelaparan dan kehausan akibat daripada hantaman meteor, terjadi dukhan. Setelah itu air menjadi kotor di mana-mana, iklim udara bumi ini mengalami perubahan secara radikal sehingga kekeringan di mana-mana, kemarau di seluruh dunia. Dan itulah pertanda dekatnya Dajjal keluar. Ibarat Allah yang kami muliakan, kelaparan dan kehausan, makanan menjadi langka. Orang berebutan makanan. Yang terjadi adalah hadis sahih Imam Bukhari. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tidaklah akan terjadi kiamat sampai seorang tetangga tega mendatangi tetangganya yang lain. Karena lapar perutnya, dia bunuh tetangga yang punya sepotong roti demi memperebutkan roti yang ada di tangannya. Kelaparan betul-betul sangat parah kaum muslimin. Inilah yang menyebabkan manusia yang lemah iman menanti-nanti kedatangan Dajjal. Karena Dajjal membagi-bagikan rezeki. Ibarat Allah yang kami muliakan. Di seluruh dunia banyak terjadi perampokan, pembunuhan di mana-mana, perang. Dan bukan dalam skala kecil lagi kaum muslimin. Banyak umat manusia di mana-mana bersimbah darah, pembantaian dan pembantaian. Hari ini pusatnya masih di Timur Tengah. Tidak lama lagi berkembang ke seluruh Asia Tengah. Tidak lama lagi akan membungkusi Asia Tenggara dan seluruh bumi. Perang dunia ketiga di depan mata kita seluruhnya. Pada fase keempat ini terjadinya. Ibarat Allah, banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, sesat, bermunculan yang mengantarkan manusia untuk batal syahadatnya. Dan ini sekali lagi adalah fase keempat. Lalu dalam rangka menghadapi itu, kita memerlukan sebuah persiapan yang serius. Rasulullah tidak bakhil dan tidak menyembunyikan ilmu. Beliau mengajarkan kepada kita persiapan-persiapan apa yang mesti dipersiapkan oleh umat ini di akhir zaman. Khususnya setelah teknologi tidak ada. Kelaparan di mana-mana, banyaknya orang yang murtad, pembantaian dan peperangan yang tidak putus-putus. Bencana alam demi bencana alam, musibah penyakit menyebar di mana-mana. Bagaimana mengatasi itu semua? Hingga kata Rasulullah pada fase keempat ini kaum muslimin, orang beriman yang paling kuat iman
sekalipun lewat di tepi kuburan atau dekat kuburan, dia berandai-andai, kalaulah saya yang menghuni kuburan itu, kalau saya yang tinggal di dalam tanah itu. Orang yang hidup di atas datar permukaan bumi mengandai-andaikan dan mengimpikan kalaulah dia penghuni bawah tanah. Sementara ibarat Allah yang kami muliakan, orang beriman begitu, apalagi orang yang tipis iman, apalagi orang yang tidak beriman. Bunuh diri akan terjadi di berbagai tempat di muka bumi karena putus asa dalam menghadapi hidup. Persiapan dan amalan akhir zaman. Ketika Al-Mahdi keluar, kata Rasulullah, semua teknologi sudah tidak ada, kalian kembali seperti zaman sekarang dalam segala hal. Zaman sekarang itu maksud Nabi zaman beliau hidup. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, tombak dan panah. Kalian akan menunggangi kuda-kuda perang kalian. Persis kata Albert Einstein, persis kata Steve Jobs, di mana mereka mengatakan tidak lama lagi bumi ini akan mandul dan tumpul semua kemampuan teknologinya, manusia kembali kepada kehidupan manual. Subhanallah kaum muslimin. Baik, kami akan bimbing dan tuntun kita semua, terserah siapa yang mau persiapkan diri. Dan perlu diingat, semua persiapan-persiapan ini sifatnya fisikal, sifatnya material, sifatnya berbentuk benda-benda kasar. Dan ini tidak merugikan sedikit pun. Tidak ada kontraproduktifnya. Toh anggaplah ini masih 1000 tahun lagi, benda-benda ini masih tetap akan dimanfaatkan sehari-hari buat kita. Begitu juga latihan fisik. Begitu juga amalan. Ibarat Allah yang kami muliakan, Masya Allah, semuanya tidak ada yang kontraproduktif. Jadi ketika kami sampaikan ini nanti, semuanya seandainya, anggaplah lagi, seandainya masih sekian juta tahun lagi kiamat. Anggaplah begitu kaum muslimin. Tidak ada satupun yang sia-sia dari persiapan-persiapan yang diperintahkan Nabi ini. Karena seluruh persiapan ini sifatnya masuk akal dan bernilaikan ibadah. Apa persiapan yang pertama? Karena pembahasan ini sangat panjang, saya berharap seluruh kita tanpa terkecuali mempersiapkan pena. Kenapa? Banyak yang mau ditulis. Kalau nggak punya pena, jet-jetnya ngerekam. Ya, ngerekam kaum muslimin. Baik. Yang pertama, persiapan secara kebendaan atau secara materi. Persiapan kebendaan atau materi. Yang pertama, ibarat Allah yang kami muliakan, menanam pohon kurma di halaman-halaman rumah kita. Yang punya halaman rumah tentunya. Atau di tanah-tanahnya yang agak tersedia tanah, walaupun hanya 5x5 tanam 1. Menurut Ustadz Muhaimin Iqbal, Presiden Asosiasi Petani Kurma Indonesia, beliau mengatakan dan beliau menemukan fakta bahwa Thailand telah melebihi Indonesia 17 tahun daripada kita. Mereka menanam kurma dan subur makmur, bahkan mengalahkan kesuburan kurma-kurma di Arab. Ada ilmunya. Seandainya satu orang warga muslim dengan satu keluarganya menanam 1 batang kurma saja, dijamin satu keluarga itu sampai mereka meninggal seluruhnya tidak akan pernah kelaparan. 1 batang kurma saja. Sementara kaum muslimin banyak tanam-tanaman, buah-buahan, tumbuhan di muka bumi ini ketika dukhan terjadi, ketika kemarau panjang terjadi, mereka pada bertumbangan. Dan termasuk tumbuh-tumbuhan dan sumber makanan yang paling kuat menahan itu semua adalah kurma. Makanya kata Rasulullah, kalaulah pasti besok kiamat terjadi, masih ada 1 butir biji kurma. Jadi Nabi nggak ngacak itu dengan kalimatnya itu ya. Masih ada 1 butir biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanam hari ini, tanam. Ini bukan hal yang sia-sia ketika Nabi mengatakan kurma yang ditanam, bukan buah lain, bukan makanan lain. Nah kaum muslimin, kurma termasuk makanan yang paling lama tak daya tahannya. Dan tirulah Nabi Yusuf dalam mengawetkan makanan, yaitu agar dijadikan gandum tetap di apa namanya itu, dahannya atau apa namanya? Hah? Kalau ibarat padi masih ada di tangkainya. Ya.
Ya pokoknya pahamlah. Ini yang pertama. Selama kurmanya masih ada di tangkainya itu, selama masih ada di pegangannya itu, maka selama itu dia masih punya daya tahan yang lama. Dan kita setidak-tidaknya sebagai stok, kita stok di rumah-rumah kita. Toh hari-hari kita makan kurma bermanfaat. Ya, kalau kita anggap wah ini kurma daya tahannya paling-paling hanya 2-3 bulan lagi, beransur-ansurlah seluruh keluarga menggarapnya, datangkan yang baru. Begitu maksud saya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, jadi jangan di stok hanya untuk bulan Ramadan saja. Karena ketika kita mengandalkan beras, beras itu mudah membusuknya. Kemudian ibarat Allah, beras juga mengandalkan teknologi untuk memasaknya. Kebanyakan kita sudah kehilangan teknologi, mau masak pakai apa? Apalagi yang tinggal di kota-kota besar. Oleh karena itu ibarat Allah, kita juga dianjurkan untuk mempersiapkan sumur-sumur manual. Loh kenapa? Dengan hilangnya teknologi. Air-air pam yang mengalirkan air ke rumah-rumah kita menjadi tidak mengalir sama sekali. Orang yang punya sumur manual masih bisa mengambil air secara manual dengan timba. Seperti zaman dulu. Dan ini juga tidak ada ruginya. Ketika listrik lama matinya, bagaimana air dapat mengalir, kita bisa pakai gunakan timba. Betul tidak? Tetap bermanfaat kaum muslimin. Ya. Kemudian mengemaskan dan memperakkan uang kertas kita hari ini. Ada ruginya enggak kalau uang kertas kita diemaskan? Tidak ada ruginya. Mulai beransur-ansur kalau ada uang di bank, saat kaum muslimin teknologi musnah, dan insya Allah menurut hitung-hitungannya, Allah yang maha tahu, Allah yang maha pasti kejadiannya, sangat dekat. Jika itu terjadi, maka uang-uang kita yang ada di bank seluruhnya tidak ada yang bisa ditarik. Kenapa? Karena seluruh fasilitas yang ada di bank menggunakan teknologi. Teknologinya musnah. Saatnya mulai hari ini beransur-ansur umat Islam mengalihkan uang-uang kertas mereka dari uang kertas yang ditabungkan di bank, maka jadikanlah berupa dinar dan dirham. Silakan beli dinar di gerai emas, silakan beli dinar di dihantam, emas hantam dan sebagainya, ada dinarnya, ada dirhamnya, belilah kaum muslimin. Kalau kapan-kapan kita memerlukan uang, toh bisa dijual kembali, betul tidak? Tidak ada ruginya. Dan Nabi berkata, saat Al-Mahdi muncul nanti, kamu kembali seperti zaman sekarang, uang kamu akan kembali kepada dinar dan dirham. Uang kamu akan kembali kepada dinar dan dirham, dan kamu akan menjadikan uang-uang kertas kamu seperti kertas-kertas berserakan yang dipermainkan anak-anak kecil. Subhanallah. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, persiapkan alat-alat penting kehidupan yang sifatnya manual. Seperti apa? Kompor yang pakai sumbu kembali. Standby kan saja. Toh itu tidak ada ruginya. Kalau memang listrik mati umpamanya, maka kita tetap bisa, kalau gas putus, kita tetap bisa masak dengan kompor manual. Kaum muslimin, seperti kompor, korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai sebagai ganti daripada listrik kita nanti. Lampu badai dipersiapkan. Dari sekarang beli mumpung masih ada dan masih bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Dan kita punya uang, kita tinggal di tengah kota Jakarta, di mana di kota saya beli Pak ini semua, ternyata bermanfaat. Saat-saat listrik mati di rumah kami hidupkan lampu lampu badai ini. Ketika kami mengadakan acara outbound bersama santri-santri kami, lampu badai ini bermanfaat dan berguna. Sekali lagi, tidak ada sia-sianya kita mempersiapkan ini semua. Minyak tanah juga sangat berguna. Dan ketika kaum muslimin memang teknologinya musnah, dengan apa kita menyalakan api? Maka kita persiapkan dari sekarang yang namanya korek api, lilin dan sebagainya. Mumpung masih mudah didapatkan dan duit kertas ini masih berguna untuk membelinya. Dan itu juga tetap bermanfaat, nggak akan pernah membusuk. Lilin bisa membusuk nggak? Tidak, nggak akan pernah lapuk, tetap bisa bermanfaat sampai kapanpun. Baik ibarat Allah yang kami muliakan. Kemudian siapkan alat-alat survival yang manual. Apapun alat-alat survival yang manual. Selagi masih ada duit, sekali lagi saya perintahkan, selagi masih ada duit. Nanti yang menganggap ini angin lalu, dia akan menyesal. Apapun alat-alat survival,
yang manual, yang tidak bergantung dengan teknologi ini dan itu, maka sekarang siapkan kaum muslimin. Toh ini tetap akan bermanfaat dimanapun dan sampai kapanpun. Selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan, belilah masker. Loh kenapa? Maskernya masker yang terbaik Pak. Bukan masker-masker kertas yang murahan satu pak itu harganya sekian. Tidak. Masker terbaik. Karena dukhon itu sangat berat. Dukhon yang dihirup oleh manusia di muka bumi ini Pak tebal. Berupa dari partikel-partikel debu akibat meletusnya ledakan. Akibat ledakan meteor yang kekuatan meteor itu 1 juta kali lipat bom nuklir yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Akibatnya partikel-partikel bumi ini membubung ke udara. Gelombang kejut daripada ledakan itu menghasilkan kekuatan dan kecepatan 800 km per jam. Bumi ini akan cepat gelap gulita. Kata Rasulullah, dukhan ini menyebabkan orang yang hidup di muka bumi tertutupi selama 40 hari 40 malam. Orang tidak mampu membedakan kapan siang, kapan malam. Dan itu udaranya sangat panas. Orang-orang kafir kata Rasulullah dan orang beriman yang imannya menyimpang. Orang-orang Islam yang hobi buat dosa dan maksiat. Mereka sama tersiksanya. Saking panasnya kaum muslimin. Sampai-sampai lubang hidung mereka mengeluarkan asap. Mulut mereka mengeluarkan asap. Dan lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Sebelumnya dalil-dalilnya setelah kami bacakan. Kaum muslimin yang kami muliakan. Nah kita menggunakan masker. Tentu saja masker bukanlah pelindung utama kita. Tapi sebagai antisipasi untuk menghadapi masa hari-hari dukhon yang 40 hari 40 malam. Toh sekali lagi masker juga tidak sia-sia. Kalau terjadi kebakaran hutan lagi kayak kemarin, kita masih perlu masker nggak? Sekali lagi kaum muslimin, apa yang dipersiapkan ini juga tidak ada yang sia-sia. Apabila kita masih bawa motor, maskernya masih berguna nggak? Tetap berguna. Maka persiapkanlah masker-masker yang terbaik, di mana kita leluasa bernafas sementara udara di luar dapat disaringnya. Dan sediakan dalam stok yang agak berlebih. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kacamata renang itu untuk apa? Pedih Pak. Susah kita membuka mata. Maka kata Rasulullah, ketika kalian mencoba mendekatkan telapak tangan ke arah mata kalian, lam yakat yaraha, hampir saja kalian tidak dapat melihat apa-apa saking gelap dan tebalnya. Dan mata ini pedih karena banyaknya partikel-partikel dan asap dari akibat ledakan meteor itu yang membungkusi bumi. Menghirup udara oksigen yang segar kita susah. Kemudian melihat juga susah, mata kita pedih dan perih. Maka siapkanlah. Ini pun berguna untuk kita berenang kapan-kapan. Ini pun berguna kalau kita mau berenang kapan-kapan. Jadi jangan diabaikan perkara-perkara santai dan sederhana seperti ini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, miliki alat-alat bela diri yang manual. Seperti apa? Samurai, double stick, baju anti senjata tajam, baju anti senjata tajam yang dapat kita dapatkan hari ini. Karena kita menghadapi masa di mana pembunuhan, peperangan dan seperti di Suriah maksud saya. Seperti di Suriah, bedanya di Suriah musuh dengan senjata berteknologi tinggi. Dan nanti musuh-musuh kita dengan senjata-senjata manual menyerang rumah-rumah kita. Menyerang perkampungan dan desa kita. Merampok dengan senjata-senjata manual. Kita perlu ada persiapan itu Pak. Tentu saja bukan persiapan saja. Beransur-ansur secara formal kita ikut latihan. Di mana ada latihan formal bela diri. Apakah itu pedang, toya, stick, double stick dan segala macamnya. Ikut latihan. Secara formal, ingat, segala yang kita lakukan harus legal dan formal. Baik. Selanjutnya, siapkan alat dan obat-obatan tibbun nabawi secara lengkap di rumah-rumah kita, seperti peralatan bekam dan segala perangkatnya. Ini salah satu. Apapun yang bersifat untuk pengobatan emergensi dan ada dalam Islam menganjurkannya, kita persiapkan. Toh ini sekali lagi juga tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Hari demi hari tetap akan berguna di rumah kita. Alat-alat bekam. Kaum muslimin yang kami muliakan. Nah ini kalau sudah dekat. Dekat apanya? Sudah ada pengumuman. Menurut NASA umpamanya. 2 bulan yang akan datang. Bumi ini akan mengalami hantaman meteor. Ini umpama Pak. Atau Bapak Ibu sudah menyaksikan kekacauan pertumpahan darah, perang saudara terjadi dalam tubuh kerajaan Arab Saudi. Ini pertanda Al-Mahdi akan muncul, meteor akan jatuh dan sebagainya. Jika itu terjadi, maka segeralah lakukan berikut ini. Hijrahlah ke pedusunan, ke pedesaan. Hijrahlah ke kampung-kampung.
Dan hijrahnya bukan sembarang hijrah, Pak. Bawa bentuk kawasan hijrah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman akan saling jaga-menjaga sesama mereka. Mereka akan saling lindung-melindungi. Jangan sembarang-sembarang hijrah, Pak. Ketika udah positif bahwa meteor akan menghantam bumi, ada beritanya resmi dari NASA dan dari berita-berita yang valid dan solid dari dunia, berita dunia, maka segeralah lakukan langkah-langkah berikut. Apapun aset-aset dan barang-barang berteknologi, cepat jual. Cepat jual. Kalau mobil harusnya harganya 150 juta. Harga 100 juta pun ada orang mau beli, cepat jual. Karena tak lama lagi nggak bisa dipakai, Pak. Jual sama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jual pada orang-orang yang tamak kepada dunia. Lalu hasilnya dapat kita manfaatkan mungkin untuk beli emas. Mungkin untuk membeli persiapan-persiapan lainnya dan segala macamnya. Atau diinfakkan untuk jalan Allah selagi infak itu masih bermanfaat dan berguna.